Shalom Elevate, puji nama Tuhan. Siang hari ini kita kembali berjumpa. Kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau naikkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Di tangan penjunan yang berkuasa, kami rela Kau untuk bentuk Tuhan. Ku sadari aku bercela, bejana hancur di matamu. Hanya oleh belas kasih-Mu Kau menerima diriku. Katakan bagai guru kering dan gersang, menanti turunnya hujan. Sangat ku harap Tuhanku, jamahan-Mu di hidupku. Katakan tanpa kasih karunia ku tiada artinya, sebongkah tanah yang kering dan hina. Di tangan-Mu penjuna bentuk daku, indah pada pandangan matamu. Kembali kita mau katakan, ku sadari aku bercela Tuhan. Ku sadari aku bercela, bejana hancur di matamu. Hanya oleh belas kasih-Mu Kau menerima setiap diri kami Tuhan. Bagai guru kering dan gersang, menanti turunnya hujan. Sangat ku harap Tuhanku, jamahan-Mu di hidupku. Katakan tanpa kasih karunia-Mu, tanpa kasih karunia ku tiada artinya, sebongkah tanah yang kering dan hina. Di tangan-Mu penjuna bentuk daku, indah pada pandangan matamu. Kau ubahkan
Sahabat Elevate, saat ini kita sama-sama akan membahas satu tema, better late than regret. Sebelum lebih jauh kita bahas tema ini, ada pertanyaan yang harus sama-sama kita jawab. Sebab pertanyaan ini bukan cuma untuk sahabat Elevate, tapi juga untuk saya. Pertanyaannya begini, kira-kira siapa di antara kita yang belum pernah berdosa atau belum pernah berbuat dosa? Mungkin waktu kita dengar pertanyaan ini, kita tersenyum dengan wajah tanpa dosa. Dengar pertanyaan yang kedua. Siapa di antara kita yang tidak tahu apa sih itu dosa? Dan mungkin rasanya kita masih bisa tersenyum dengan wajah tanpa dosa. Seolah-olah kita tidak tahu apa itu dosa. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Siapa di antara kita yang masih hidup dalam dosa? Apakah saat kita mendengar pertanyaan ini kita masih bisa tersenyum dengan wajah tanpa dosa? Kalau jujur saat ini hati nurani kita pasti bicara. Sesungguhnya ya, saya ini orang berdosa. Bahkan Alkitab pun jelas-jelas mengatakan dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oke, sebenarnya kita sadar dan kita tahu betul siapa diri kita. Namun kita sering menampilkan topeng wajah tanpa dosa. Dan sesungguhnya sahabat Elevate, tidak dibutuhkan sebuah investigasi khusus untuk menyelidiki dosa-dosa apa saja yang telah dan sedang kita lakukan. Mengapa demikian? Karena kita sendiri tahu. Bahkan batin kita kerap kali menjerit saat kita sengaja atau tidak sengaja melakukan dosa. Kita kurang keras berusaha untuk berkata tidak terhadap dosa. Karena kita tahu, saya tahu. Sahabat Elevate juga mungkin tahu betapa nikmatnya dosa itu. Nikmat. Sesuatu yang nikmat tentu akan membuat kita berusaha untuk mencoba dan mengulanginya lagi, bukan? Kalau saat ini kita diingatkan tentang keadaan kita sebagai orang berdosa, please don't denial. Gak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sehebat-hebatnya kita sembunyikan sebuah kebusukan, sepintar-pintarnya, sepandai-pandainya kita tutupi dosa kita. Dengar baik. Kebusukan itu akan selalu mengejar dan mengikuti kita sampai pada akhirnya kita ini menjadi bagian dalam kebusukan itu sendiri. Kita jadi si pendosa. Mari kita lihat diri kita. Kita lihat dosa apa yang sedang kita lakukan saat ini. Yang sedang kita lakukan. Waktu kita denial, enggak, saya baik-baik aja. Saya ke gereja, saya pelayanan. Saya baca firman. Bahkan mungkin kita sekolah Alkitab.
Kita nggak bisa sembunyi di hadapan Tuhan. Kita telanjang di hadapan Tuhan. Selidiki dosa apa yang sedang kita nikmati saat ini. Dan coba tanyakan, kenapa kita lebih pilih kenikmatan dosa daripada mencintai Tuhan? Emang harus ya mencintai Tuhan? Lebih enak dosa, lebih nikmat, membuat kita ketagihan, membuat kita kecanduan. Tuhan kelihatan aja enggak. Gimana kita bisa mencintai Tuhan? Dengar baik sahabat Elevate. Tuhan pasang badan, menanggung hukuman maut akibat dosa saya dan saudara. Sekali lagi, Tuhan pasang badan, Tuhan serahkan nyawanya untuk menanggung dosa kita dari hukuman maut. Coba pikirkan dengan baik. Kalau posisinya dibalik, seandainya ada teman kita, sahabat kita, mungkin saudara kita, orang terdekat kita yang kita cintai, dia melakukan pencurian, perzinahan, memfitnah, bahkan mungkin membunuh. Tapi kita yang dituntut, bahkan kita yang wajib menanggung hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Sementara orang-orang yang melakukan dosa tadi, yang melakukan kesalahan tadi, hidup tenang-tenang. Bahkan tetap mengulangi kesalahan yang sama dan menikmati setiap kesalahannya. Kira-kira kita rela nggak pasang badan buat orang-orang seperti itu? Kalau saya mikir 2-3 kali, bahkan 1000 kali, mau terima hukuman penjara seumur hidup, mau terima hukuman mati, apalagi dengan model yang Tuhan lakukan. Dihina, dicambuk, disalibkan, diberikan mahkota duri. Satu dosa pun Tuhan tidak lakukan. Satu dosa pun tidak dilakukan. Tapi Tuhan pasang badan demi dosa saya dan dosa saudara. Pernahkah kita berpikir Tuhan sedih melihat keadaan kita? Pernahkah kita berpikir Tuhan menangis ketika Dia melihat kita sedang menikmati dosa? Pernahkah kita berpikir Tuhan bisa tersenyum manis ketika Dia melihat setiap pelanggaran kita? Atau Tuhan malah memalingkan wajahnya? Pasti kita pernah mengalami kita dalam kondisi berbuat salah, kedapatan bersalah. Padahal sebelum kita melakukan kesalahan itu, ada orang, mungkin orang tua kita, mungkin sahabat kita yang sudah memperingatkan, menegur kita berkali-kali, tapi kita tetap melakukan kesalahan itu dan akhirnya kita kepergok. Mungkin orang tersebut udah speechless ya. Waktu kita minta tolong, mohon bantuan supaya kita terlepas dari hukuman, orang itu memalingkan wajahnya. Bodoh amat, bukan urusan gua. Bayangkan, Tuhan juga bisa lakukan hal itu. Tuhan bisa memalingkan wajahnya karena kita memang terlalu hina.
dalam pandangan Tuhan. Tapi begitu besar kasih Tuhan buat setiap kita orang berdosa. Dia relakan nyawanya, menanggung hukuman akibat kesalahan saudara dan saya. Dengan baik, kalau Tuhan sampai pasang badan, itu bukan karena Tuhan yang membutuhkan kita, tapi karena memang setiap kita nggak mungkin sanggup menerima hukuman maut. Tahu apa itu hukuman maut? Bukan cuma digantung di kayu salib, mati selesai. Enggak. Hukuman maut adalah keterpisahan selama-lamanya dengan Bapa di surga. Berpisah dari orang yang kita kasih saja kita rasanya sudah menderita, baper, galau, sakit hati. Jangan pernah membayangkan dan jangan pernah terjadi kita terpisah dari kasih Bapa. Tuhan mencintai saudara dan saya sebagai orang yang berdosa. Repot-repot dia tinggalkan surga yang mulia demi satu kali nanti saya dan saudara bisa hidup selamanya bahagia di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Dia tinggalkan surga mulia di mana tidak ada dosa dan penderitaan. Dia turun ke dunia jadi manusia yang hina seperti saya, juga saudara. Kita lihat di dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ini adalah perkataan Rasul Paulus kepada Timotius. Kita perhatikan dan kita mulai baca dari ayat yang ke-12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Lanjut 13-14. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Dan di ayat ke-15, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Rasul Paulus menyadari dirinya sebagai orang yang paling berdosa. Bukan pada saat dia melakukan penganiayaan kepada jemaat Tuhan. Tapi Rasul Paulus menyadari dan mengakui dirinya sebagai orang berdosa saat dia mengenal pribadi kudus, pribadi agung yang tidak bercacat dan tidak bercela. Jelas. Rasul Paulus pemuka agama, orang terhormat, membandingkan dirinya dengan kekudusan Tuhan. Sekarang bagaimana dengan saya dan saudara? Cukupkah kita melayani Tuhan? Cukupkah kita bangga dengan status pelayan Tuhan, hamba Tuhan? Dan kita tidak mengakui bahwa kita orang yang paling berdosa. Seharusnya semakin kita mengenal Kristus dan kebenarannya,
Kita tidak mungkin dan tidak bisa lagi hidup dalam dosa. Kita tidak mungkin menyembunyikan dosa. Harusnya kita menyadari dan jujur mengakui di hadapan Tuhan juga manusia bahwa kita orang yang paling berdosa. Dengan baik sahabat Elevate, Tuhan gak mau kita binasa dalam api kekal. Tuhan sayang kepada saudara dan saya. Dengar baik, dengar baik. Jangan menunda untuk mengikut Tuhan. Jangan pernah terlintas dalam pikiran kita. Gak apa-apa bikin dosa sekarang. Tuhan Maha Pengampun. Lagian, toh sampai hari ini gak ada orang yang tahu. Lagian, saya kan gak ngerugin siapa-siapa. Atau konyolnya kita juga berpikir, Tuhan gak marah tuh. Nanti deh, saya tinggal minta ampun. Tuhan kan panjang sabar dan penuh kasih. Dengar, panjang itu sebuah ukuran yang ada batasnya. 1 meter, 1 kilometer, ada batasnya. Sekarang kita lihat sama-sama dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Sabarnya Tuhan menghadapiku, memimpin di jalan-jalannya hingga aku sabarnya Tuhan, beriku ajaran, menuntunku sampai sempurna dalam kekudusannya. Dosaku diampuni, lukaku lembut dibebatnya hingga pulih kembali. Tuhan ingin aku seperti Dia. Hidupku kudus tiada bercela, menyenangkan hati Bapa-Ku, menjadi alat baginya. Mari kita angkat pujian ini. Sabarnya Tuhan menghadapiku, memimpin di jalan-jalannya
Better late than regret. Mungkin ada di antara kita yang berpikir, dosa saya terlalu berat, terlalu besar. Rasanya saya nggak layak diampuni Tuhan. Saya busuk, saya nggak berharga, saya sampah. Waktu kita menyadari dan mata kita terbuka betapa buruknya keadaan kita, dengar baik, Tuhan mengasihi orang yang berdosa. Sama-sama kita lihat Mazmur yang menjadi penghiburan kita semua. Di dalam pasal 103 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Seburuk apapun kita, Tuhan mau bercapek-capek, berlelah-lelah menebus kita, menyelamatkan kita. Kita juga perhatikan di dalam Mika pasal ke-7 ayatnya yang ke-19. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Ayat ini dimulai dengan biarkanlah. Biarkan Tuhan membersihkan kita, sehingga kita tidak menjadi sampah abadi. Mungkin kita menganggap diri kita terlalu busuk, tidak ada bedanya dengan sampah. Biarkan Tuhan, izinkan Tuhan membersihkan kita, memproses kita, memperbaiki kita, sehingga kita tidak pernah menjadi sampah abadi dalam kekekalan. Mungkin di antara kita ada juga yang berpikir, malu kalau tiba-tiba saya berubah jadi baik, nanti kanan kiri bicara, sok suci lu, sok alim lu, sok iya lu, dan lain sebagainya. Sahabat Elevate please, kita gak perlu dengerin netizen. Kita gak perlu dengerin komentar mereka. Sebab bukan mereka yang menyelamatkan kita, bukan mereka yang membawa kita ke surga. Faktanya, dengar baik, Alkitab mencatat, waktu kita baru bertobat, kita memilih memutuskan diri untuk mengikut Tuhan, kita sudah membuat surga heboh. Lukas 15 ayat yang ke-7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Tuhan tidak perhatikan orang yang merasa dirinya benar, sekalipun mungkin jumlahnya banyak. Tuhan menyambut satu orang berdosa bertobat. Jujur saya sendiri mengakui, sesungguhnya memang gak mudah melepaskan diri dari dosa. Tidak mudah melepaskan kenikmatan yang pernah kita nikmati. Waktu kita baru melek mata pagi hari, membuka mata pagi hari, yang kita ingat bukan Tuhan. Yang paling dekat di tempat tidur kita handphone. Kita buka handphone,
Dan selanjutnya silakan sahabat Elevate meneruskan apa yang kita lakukan dengan handphone itu. Dalam pujian sabarnya Tuhan, ada kalimat, beriku hajaran. Ini sesuai dan paralel dengan firman Tuhan yang tercatat di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan setia untuk mengampuni setiap kesalahan kita. Misalnya saat ini kita jatuh dalam dosa, kita lakukan kesalahan, kita minta ampun, dengar baik, Tuhan setia, Tuhan pasti mengampuni. Tapi ingat kalimat selanjutnya, Dia juga adil. Artinya Tuhan akan mendidik kita untuk memperbaiki diri dari setiap kesalahan dan pelanggaran yang kita sudah lakukan. Jangan bercanda sama Tuhan ya. Mentang-mentang Tuhan setia, kita buat salah hari ini, besok kita minta ampun, Tuhan pasti ampuni. Ingat, Tuhan tidak bisa dipermainkan. Galatia 6 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kita akan menuai setiap kesalahan yang pernah kita lakukan. Tapi dengar baik, semua itu untuk memperbaiki kita. Semua itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mau sampai kapan kita memilih memuaskan hasrat dosa dan melukai Tuhan? Kalau Tuhan rela sakit, Tuhan rela malu dan berdarah-darah di kayu salib demi cintanya kepada saudara dan saya. Kenapa sih kita nggak rela melukai daging kita, menahan hasrat kita demi memuaskan hati Tuhan? Mencintai dosa sama dengan melukai Tuhan. Tapi mencintai Tuhan itu sama dengan melukai daging kita. Mudah untuk bicara, tapi tidak ada pilihan. Tunjukkan cintamu, sebab Tuhan sudah lebih dulu menunjukkan cintanya kepada kita. Kembali kita membuka satu ayat di dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Orang yang tidak mengasihi Tuhan dikatakan di situ, terkutuklah ia. Orang yang memilih melukai Tuhan demi kepuasan dosanya, jelas-jelas bukan orang yang mengasihi Tuhan. Jangan bilang kita gak sanggup, dosa tuh nikmat, daging ini nagih, kita gak sanggup. Saya tadi mengatakan, Allah turut bekerja di dalam segala hal saat kita menuai kesalahan kita. Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Dengar baik kalimat selanjutnya, bagi orang yang mengasihi Dia. Roma 8 ayat 28. Mungkin orang lain menganggap kita sampah, kita tidak berharga. Tapi di mata Tuhan kita berharga. Saat kita melukai daging, menahan hasrat untuk berdosa demi menjaga perasaan Tuhan. Hanya satu kuncinya, hanya satu kuncinya. Kita harus mengasihi Tuhan. Ini adalah hukum yang terutama dan yang pertama
dicatat di dalam Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kuncinya satu, kita harus mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, dia menghargai dirinya. Dia berhenti berbuat dosa. Dan dia mempunyai belas kasihan kepada orang-orang di sekitarnya. Seperti Tuhan mengasihi dia, dia juga akan menunjukkan kasih kepada sesamanya. Lukas 7, ayatnya yang ke-47, kita perhatikan bersama. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Orang yang diampuni banyak, tentu dia akan mengasihi banyak. Lebih memiliki belas kasihan dan penerimaan terhadap kesalahan orang lain. Dia selalu ingat pengorbanan Tuhan menunjukkan unconditional love. Keberadaan orang yang sudah diampuni tidak akan melukai. Bahkan kehadirannya dimanapun akan membawa keteduhan. Mari kita belajar melukis wajah Tuhan melalui hidup kita sebagai orang berdosa yang sudah diampuni. Menjadi pelangi indah di langit hidup sesama. Dan menjadi hujan berkat di ladang hidup sesama. Bagaikan merdu, bagaikan merdu simfoni menyentuh setiap pribadi, membalut luka, membalut luka, teduhkan jiwa, hadirkan suasana surga. Jadikan ku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikan ku
Bagaimana lukisan hidup kita saat ini? Adakah Tuhan sungguh menikmati lukisan itu? Mari kita perhatikan lukisan yang Tuhan Yesus tinggalkan sebagai warisan teladan bagi setiap kita. Dia sama sekali tidak melihat betapa mulia dirinya, pribadi agung yang tidak bercacat, tidak bercela. Dijadikan sama seperti manusia hina. Ada kisah yang luar biasa. Tuhan Yesus memulai pelayanannya. Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa sampai pada tingkat klimaks penderitaan di kayu salib dengan sempurna. Ada satu pernyataan Bapa yang diucapkan pada saat Tuhan Yesus mengambil keputusan untuk dibaptis. Dan pada saat Tuhan Yesus dibaptis, Tuhan belum memulai pelayanan. Kita perhatikan apa kalimat itu di dalam Matius 3 ayat yang ke-15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Ayat yang ke-16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Pernyataan yang Bapa berikan kepada Tuhan Yesus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Sepanjang sejarah kehidupan manusia, tidak ada pernah satu orang pun yang mendapat pernyataan dari Bapa di surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Pernyataan yang sangat luar biasa dan memang layak ditujukan kepada pribadi agung Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi tolong perhatikan, pernyataan ini idealnya diberikan kepada Tuhan Yesus setelah tunai tugasnya, selesai semua tugasnya. Kenyataannya, Tuhan Yesus menerima pernyataan ini sebelum dia melakukan apapun. Hal tersebut tidak membuat Tuhan Yesus lupa diri. Tuhan berusaha dan sudah membuktikan bahwa pernyataan Bapa sungguh benar. Tuhan menggenapi semua tugasnya, menyelesaikannya dengan sempurna sampai mati di kayu salib. Perhatikan, dalam pasal berikutnya dari Matius pasal keempat, Tuhan Yesus sudah menerima satu pencobaan dari iblis. Di situ seolah-olah Bapa meninggalkan dia. Bapa gak peduli, Bapa gak bela. Tuhan tetap setia. Bahkan sampai di puncak penderitaannya, di dalam Markus pasal 15 ayat 34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaling, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di awal sebelum dia mulai pelayanannya,
Bapa menyatakan dengan tegas, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tapi di puncak penderitaan Tuhan, Tuhan berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan tidak berdosa, Tuhan setia, tapi Bapa meninggalkan dia. Dengar baik, Tuhan tetap pada cintanya kepada Bapa. Tuhan tetap pada cintanya atas setiap kita. Bahkan dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan juga masih berdoa bagi orang-orang yang menganiaya dia. Yesus berkata, Ya, silakan. "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagikan pakaiannya. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan masih bisa bicara seperti itu. Waktu Bapa meninggalkan Tuhan, saya kira wajar. Mungkin saya sendiri juga akan protes. Dulu Bapa bilang, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Sekarang di puncak penderitaan, tergantung di antara langit dan bumi, demi kesalahan yang tidak pernah dilakukannya, Bapa meninggalkan dia. Lihat dalam Lukas 23 ayat yang ke-46. Kesetiaan Tuhan, penghormatan Tuhan kepada Bapa tidak berkurang sedikit pun. Tuhan masih mempercayakan nyawanya kepada Bapa. Kita baca bersama ayat yang ke-46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Bicara nyawa berarti hal yang paling bahkan sangat berharga. Kita tidak bisa mempertahankan satu detik pun hidup kita dengan harta yang melimpah, apapun yang kita miliki. Nyawa adalah hal yang paling berharga. Walaupun Bapa meninggalkan Tuhan, Tuhan tetap memberikan yang terbaik, yang paling berharga yang dimilikinya ke dalam tangan Bapa. Demi hidup kekal saya dan saudara. Nyawanya menjadi harga yang paling luar biasa. Membayar dosa saya dan saudara. Dia serahkan kepada Bapa sebagai penebusan. Dengan apa kita membalas kebaikan Tuhan? Ingat, semua akan berakhir. Kita lihat keadaan dunia ini tidak semakin baik. Bahkan sudah ada dalam keadaan yang sangat-sangat mengerikan. Orang semakin durhaka, sakit penyakit semakin merajalela. Bencana alam yang silih berganti terjadi. Deru peperangan sekarang ini kita dengar setiap hari. Ada orang bilang, kiamat sudah dekat. Tapi orang suka lupa, kiamat hidupnya pun bisa datang cepat atau lambat. Setiap kita akan mati. Bertobatlah sekarang. Lupakan masa lalu. Kita rubah akhir hidup kita untuk masuk dalam kekekalan kekal. Better late than regret. Jangan menunda, sebab kita tidak pernah tahu apakah hari esok kita masih punya kesempatan. Serahkan semuanya bagi Tuhan. Lupakan segala dosa kita. Kita tetap memandang Tuhan. Sahabat Elevate,
kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Ada sebuah quotes dari C.S. Lewis yang paralel dengan tema better late than regret. You can't go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending. Bersama kita angkat pujian ini. Dengan apa kan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya sedang hidup bagimu. Semuanya, semuanya jalan hidupku ke depan hanya melayanimu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan, segalanya, segalanya bagi kerajaanmu. Segalanya, segalanya, segalanya bagi kerajaanmu. Dengan sukacita Tuhan, kami menyambut segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kami Yesus Kristus, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus, bersama-sama dengan kami, orang yang berdosa yang telah diampuni saat siang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Bagi saudara-saudari yang terpanggil untuk mendukung pelayanan Elevate dapat memberikan persembahan ke rekening BCA KCU Pluit nomor 16865333388. Sekali lagi 16865333388 atas nama GSKI Pluit. Saudara dapat juga menggunakan aplikasi BCA Mobile untuk men-scan QR Code yang tampil di layar. Saudara-saudari juga dapat memberikan persembahan melalui aplikasi-aplikasi yang menerima QRIS seperti GoPay, Dana, OVO, Oktomobile CMB Niaga, Permata Mobile X, dan sebagainya. Dengan aplikasi-aplikasi tersebut, saudara dapat men-scan QR Code yang tampil di layar. Terima kasih atas dukungan persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.